Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Piantrio di acara pendampingan individu program pendidikan guru penggerak Kemendikbudristek. Alhamdulillah pada kesempatan ini sudah ada rekan saya PGP dari PP09 yaitu Ibu Rara Citra. Ya. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita sudah mulai ke puncaknya, Bu. Iya. Mulai yang puncak-puncaknya 789. Nanti pekan depan kita sudah mulai ke Loka Karya ke-7, Bu ya. Ya. Dan ini adalah salah satu puncaknya dari kegiatan kita. Banyak aksi nyata kita yang akan kita perlihatkan gitu ya. Ya, alhamdulillah kita ada di PI 6 sebagai persiapan untuk Loka 7. Untuk bagaimana saya akan ngobrol tentang persiapan menghadapi Loka 7, juga bagaimana kemajuan-kemajuan yang sudah Ibu dapat dari beberapa pekan belakang setelah Loka 6, Ibu ya. Yuk, setelah Loka 6 ini, Bu, apa yang sudah berjalan di proses 1 bulan ini, Bu? Ya. Terima kasih Tarian. Ya. Setelah Loka 6 kemarin, proses yang sudah berjalan selama 1 bulan yaitu yang pertama pengelolaan program yang berdampak pada murid. Dan dari LNS kita para CGP diberikan contoh program-program, diberikan seperti video-video, yaitu berupa seperti sekolah adiwiyata, sekolah alam, program yang melibatkan peran serta dengan masyarakat. Nah, jadi sebelum kita ditujukan untuk membuat program sendiri, itu diperlihatkan dulu contoh-contohnya gitu. Dengan tahapan pembuatan programnya menggunakan Bagja. Bagja itu. Iya. Dan kita juga ditugaskan untuk membuat program sekolah dengan tahapan Meller ya. Yaitu monitoring, evaluation, learning, reporting. Alhamdulillah. Nah, bagaimana, Bu, capaiannya sudah sebulan ini persiapan Loka 7? Ya, pencapaiannya alhamdulillah sudah ada, mungkin walaupun masih proses gitu ya. Sudah mulai berjalan aksi nyata yang berdampak pada murid. Yaitu program kepemimpinan. Kalau saya membuat program kepemimpinan siswa peduli lingkungan. Yaitu murid dapat menyalurkan kreativitasnya dengan memanfaatkan barang bekas, kemudian dapat membuat karya yang kreatif dengan memanfaatkan barang bekas tersebut. Namun ya seperti yang saya katakan tadi, aksi nyatanya masih dalam proses, belum selesai 100%. Ya, alhamdulillah masih ada waktu ya. Iya. Waktu kurang lebih 1 minggu ke depan untuk saya. Dan alhamdulillah ini nyambung dengan tujuan atau program kelompok kita, Bu ya. Iya. Tentang pendidikan yang berhubungan dengan lingkungan hidup, Bu ya. Alhamdulillah. Iya. Ya, langsung ke inti pendampingan kali ini tentang bagaimana progres penerapan tadi yang sudah Ibu sampaikan, progres penerapan program sekolah yang berdampak pada murid. Sejauh mana penerapan program yang berdampak pada murid, Ibu, tadi progresnya bagaimana? Ya. Untuk saat ini dari kegiatan siswa yang terpantau adalah untuk pelaksanaannya diawali dengan siswa itu rutin membersihkan lingkungan baik di rumah ataupun di luar rumah gitu. Jadi karena ini sekarang masih PTM Batas terbatas ya. gitu. Jadi saya memantaunya melalui orang tua. Jadi kita berkolaborasi dengan orang tua. Siswa disuruh memilah dan memilih dulu barang-barang bekas yang bisa didaur ulang atau dipakai atau dibuat kreativitas. Kemudian saya dengan orang tua itu berkolaborasi, orang tua mendokumentasikannya mungkin. Kemudian kalau di sekolah itu melihat dulu apakah siswa dengan kerajinan kebersihannya bagaimana gitu, masih terpantau seperti itu. Dan juga pemilihan sampah mulai dari sampah rumah, organik gitu, dikumpulkan untuk dijadikan kerajinan. Kemudian orang tua mendokumentasikannya. Alhamdulillah sudah mulai ada progres, Bu ya. Iya. Jadi masih awal itu, Pak. Awal ya, nggak apa-apa. Karena memang
satu program itu butuh proses ya. Jadi memang insya Allah saya hargai prosesnya Ibu ya, insya Allah. Alhamdulillah. Lalu Ibu, bagaimana tanggapan rekan dari Ibu ya, rekan sejawat, siswa maupun orang tua terkait penerapan program yang berdampak pada murid yang barusan tadi Ibu sampaikan? Ya. Alhamdulillah tanggapan baik dari siswa, rekan sejawat, kepala sekolah maupun orang tua sangat menyambut baik dengan program saya ini, karena sangat berdampak sekali kepada murid gitu, terutama dalam karakter mandiri. Oh iya. Gitu. Sangat mendukung gitu Pak. Di karakter ini ya, pelajar Pancasila ya, tanggung jawab, mandiri, kreatif, kolaborasi ya. Jadi itu penerapan dari program itu ya. Iya. Apakah progres dari program sekolah yang berdampak pada murid sudah sesuai dengan tujuan ekspektasi Ibu dari sampai saat ini? Ya. Progresnya itu sesuai dengan tujuan dari program sekolah yang berdampak pada murid ini. Yang pertama adalah menanamkan karakter siswa yang bertanggung jawab, yang tadi disampaikan itu profil Pancasila ya Pak. Ya, kemudian bertanggung jawab, mandiri, kreatif, kolaboratif, dan berintegrasi. Kemudian yang keduanya siswa dapat memanfaatkan saya dapat memanfaatkan aset manusia dan lingkungan untuk memaksimalkan potensi murid, guru, dan orang tua sesuai bakat dan minatnya. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas murid gitu, di lingkungan sekitarnya. Kalau udah afeksi Ibu ya, perasaan Ibu setelah melakukan program ini berapa? Alhamdulillah sangat senang sekali Pak, karena dengan adanya program ini saya bisa menerapkan dan menanamkan karakter murid yang tadi itu gitu, yang bertanggung jawab, mandiri, kreatif gitu. Jadi ada perubahan gitu siswa itu dari karakter gitu. Karakter ya, terus siswanya ya dibentuk. Apalagi sekarang kan sudah lama daring gitu iya, ya. Betul. Kemungkinan siswa itu banyak di rumah, mungkin ada yang manja gitu Pak, ada yang tergantung sama orang tua gitu. Sekarang kita dituntut di sekolah untuk melatih lagi. Iya betul ya. Siswa mendidik lagi ya. Mandiri lagi, ya gitu. Luar biasa Dan ya. kita tidak tahu ya keadaan di rumahnya bagaimana gitu. Apakah mereka mandiri atau tidak gitu. Pantauannya kan kalau terbatas Tidak ya kalau tahu, di rumah. Iya. Ya alhamdulillah semoga sukses. Iya. Dan kita akan diskusi tentang tantangan solusinya Bu ya. Iya. Dari penerapan program sekolah yang berdampak pada murid. Tantangan apa kesulitan dari Ibu selama merencanakan dan melaksanakan program sekolah tersebut? Tantangannya itu tadi Pak, karena kita masih terbatas ya PTMT, kemungkinan tantangannya kita tidak bisa secara langsung melihat progres dari aksi nyata ini gitu, hanya sebagian gitu, karena seperti tadi untuk memilah-milah barang bekas kita tidak tahu progresnya bagaimana di rumah gitu, orang tua yang memantau gitu. Jadi kita betul-betul harus berkolaborasi dengan orang tua itu betul-betul gitu, dan alhamdulillah orang tua juga bisa diajak kerjasama gitu. Jadi kita tidak bisa menilai sikap mandiri anak itu seperti apa gitu, mungkin. Tapi kalau dilihat dari dokumentasi saya rasa cukuplah orang tua berarti sudah betul-betul bertanggung jawab Pak, mandiri. Dokumentasinya berupa foto dan video ya? Foto-foto. Oh, foto-foto ya. Belum ke video. Belum ke video. Ke depan mungkin ya. Iya. Lalu bagaimana Ibu menempatkan diri dalam menghadapi tantangan dan kesulitan tersebut? Mulai dari saya awali dengan mengapresiasi dulu siswa Pak. Misalnya dengan melihat lingkungan sekolah yang bersih saat belajar di kelas, kemudian melihat kondisi kelas, kemudian murid bisa menjaga kebersihan lingkungan. Itu saja dari hal-hal yang sederhana dulu Pak, melihat masih terbatasnya pembelajaran murid ini. Jadi saya menempatkan dirinya dengan siswa itu seperti itu gitu. Lalu bagaimana Ibu mengatasi tantangan dan kesulitan yang dihadapinya? Apakah Ibu mendapat bantuan dalam menghadapi kesulitan tersebut? Ya. Yang pasti
cara menghadapi kesulitannya itu terus melakukan kolaborasi dan dengan pihak yang terkait seperti orang tua Pak. Kemudian dimulai dari mendokumentasikan siswa dalam memilah barang bekas yang bisa dimanfaatkan. Menurut saya itu adalah bagian dari tantangan, dan cara mengatasinya adalah ya berkolaborasi dengan orang tua. Mungkin gitu aja Pak. Kolaborasi ya. Ya. Bagaimana pengaruh adanya tantangan tersebut, Bu? Perkembangan proses program sekolah yang berdampak pada murid. Ya. Dengan adanya tantangan dan kesulitan ini, saya menjadi tahu kekurangan dan kelebihan saya selama memberikan program aksi nyata ini. Dan aset manusia itu benar-benar sangat berperan penting gitu terhadap program ini. Pada aksi nyata 3.2 itu seperti perpustakaan gitu, sangat berpengaruh. Perbedaannya karena untuk pembelajaran daring itu jarang sekali ya siswa itu membaca buku. Dan pada saat aksi nyata pemanfaatan aset di sekolah, banyak sekali tantangannya Pak. Karena berbeda sekali gitu Pak, karena sudah lama tidak membaca dan sekarang ke perpustakaan jadi seperti tidak mau lagi sih Pak, cuman dari awal lagi kita harus melatih gitu ya. Bagaimana seperti mereview buku itu mereka lupa lagi Pak. Iya. Gitu. Ya, itu ya tantangan kita ya Bu ya. Iya. Gimana membudayakan literasi ya. Iya. Ya Bu, tadi udah bahas sedikit Ibu ya tentang pelaksanaan aksi nyata. Tadi 3.2 ya, yang 3.1-nya bagaimana Bu? 3.1 itu penerapan pengambilan keputusan kepada rekan sejawat ya. Waktu itu saya menghadapi guru yaitu Ibu Aisyah dengan kasus bahwa muridnya yang bernama Ipan Rahayu itu mempunyai masalah, dia tidak konsentrasi dan tidak fokus dalam belajar karena waktu itu masih ada luring gitu ya. Beliau merasa kok ini anak semakin kesini kehadirannya berkurang, kemudian konsentrasinya tidak ada gitu, antusias belajar dan apalagi minat belajarnya sudah berkurang gitu ya. Dan kemudian saya tanyakan hal-hal apa saja yang mempengaruhi anak itu seperti itu. Ternyata setelah diselidiki anak itu memang di rumahnya jarang belajar, tidak terpantau juga oleh orang tuanya karena orang tuanya kerja. Kemudian yang saya tahu yang lebih parah itu dia bermain game terus gitu dia. Iya. Dan dilakukan sebuah aksi pengambilan keputusan yang harus bagaimana dan harus dilakukan untuk menyelesaikannya adalah dengan membantu Bu Aisyah atau guru tersebut mendapatkan solusi dari dilemanya gitu ya. Dari aksi nyata ini ya sangat penting sekali Pak, dengan berkolaborasi gitu, kita bertanya gitu apa, dan alhamdulillah ada solusinya gitu. Coaching gitu ya? Iya, coaching. Ya. Kalau yang 3.2 tadi Bu, boleh dilanjutkan? Ya. Kalau 3.2 itu aksi nyata pemimpinan pengelolaan dalam sumber daya ya. Pemanfaatan perpustakaan Pak, alhamdulillah prosesnya berjalan lancar karena semuanya mendukung dari mulai kepala sekolah, rekan sejawat dan juga murid. Dan alhamdulillah tujuannya pun tercapai, yaitu murid dapat memanfaatkan sarana sekolah yaitu perpustakaan yang merupakan aset sekolah untuk menambah minat baca atau literasi gitu. Sederhana sih aksi nyatanya. Nggak apa-apa, karena memang justru hal yang sederhana ini yang harus kita gali di sekolah kita, karena aset itu kan kadang-kala hal yang tidak kita pikirkan ternyata udah ada. Iya gitu Pak, karena sangat penting Pak membaca itu. Iya betul. Bagi kita juga ya, betul guru ya. Iya. Ya, langsung ke temuan ibu yang didapat dan tantangannya tadi udah ya, ada tentang literasi. Dan kalau udah secara umum Bu ya, tantangannya
tantangannya apa, temuan Ibu, kemudian cara menghadapinya gimana? Tantangannya itu tadi ya, temuan dan tantangannya selama melaksanakan aksi nyata, karena mungkin terlalu lama di rumah selama pandemi dan murid juga jarang mereview buku kata saya tadi. Jadi anak itu lupa lagi Pak cara mereview buku dengan teknik yang itu ya Pak. Jadi banyak sekali ya. Jadi tantangannya ya itu saja sih Pak. Kemudian anak-anak belum terbiasa dengan protokol kesehatan itu Pak. Jadi anak-anak itu seolah-olah tidak ada pandemi gitu. Sekarang sudah beres saja gitu. Jadi masih berkerumun, itu tantangannya Pak. Jadi mengaturnya gitu. Dan yang paling penting saya kembali melatih mereka untuk cara mereview buku. Jadi menanganinya itu dengan cara mati, dijelaskan kembali bagaimana cara mereview buku dari awal sampai akhir. Karena itu kan salah satu dari bagian itu ya Pak, pemanfaatan aset. Perpustakaan ya, salah satunya kan ada membaca gitu ya, ada juga mereview buku. Betul. Proses literasi ya. Kemudian Bu, apa pembelajaran yang Ibu dapatkan yang bisa menjadi perbaikan di masa depan di sekolah Ibu? Pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan aksi nyata ini adalah pentingnya kita sebagai CGP untuk berkolaborasi antara satu sama lainnya. Penting juga membantu antara satu sama lainnya, kemudian membantu kesulitan dan menanyakan kepada rekan kita apa kesulitan yang dihadapi sekarang ini. Jadi kalau dulu sebelum saya jadi CGP itu ketika ada masalah dan kesulitan atau konflik itu pasti banyak ya Pak. Dibiarkan saja gitu. Kalau sekarang alhamdulillah itu guru-guru ya rekan sejawat sering curhat gitu, bagaimana caranya gitu. Iya, alhamdulillah ya, ada solusi ya. Meminta solusi gitu. Kemudian perbaikannya yaitu yang rencana perbaikan untuk proses pelaksanaan pembelajaran di masa mendatang, kemudian perbaikan dalam bentuk pembelajaran tatap mukanya lebih diperbaiki mungkin Pak, dan kemudian meningkatkan pengajaran bagi rekan guru, pengembangan meningkatkan kompetensi guru ya, belum sampai sekarang sama Pak Incar belum terrealisasi Pak untuk IHT. Belum? Iya. Oh ya, mudah-mudahan ke depannya. Iya Pak. Sebelum beres minimal sekali. Pancar siap, saya tidak siap. Saya udah siap, Pancar tidak siap karena beliau sangat sibuk sekali. Gimana udah nanti dijadwalkan ya Bu ya, masih ada sebelum Loka 8. Iya. Nanti karena memang kita Loka mata lihat Dahniar, lihat Sorea, kapan saya? Ya mudah-mudahan lah ya, nanti tiap minimal 1 semester 1 kali lah gitu ya. Iya. Untuk merefresh lagi tentang pembelajaran. Nah, karena memang kita harus saling sharing gitu. Bagusnya mah setengah semester ya Pak ya, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali atau 1 bulan kita refresh pembelajaran baik yang guru maupun untuk siswa gitu ya. Ya Bu, saya sangat apresiasi dan terima kasih Ibu sudah mempraktikkan praktik baiknya, terus disempurnakan programnya sampai nanti mudah-mudahan Loka 7 bisa sudah ada aksi nyatanya sudah terpenuhi, dan nanti disempurnakan Loka 8, Loka 9 di puncak kita terakhir sebelum kelulusan. Juga mohon diisi juga di LMS Classroom dan juga LMS-nya Bu ya, untuk laporan saya. Iya, betul. Bagian pendampingan maupun karya. Kemudian nanti bisa dengan teman-teman di CGP yang tim kita lebih mempersiapkan lagi untuk Loka 7 ya. Ya, semoga lancar semuanya. Sukses nanti Loka 7-nya. Terima kasih Ibu. Sekarang juga masih ini Pak, saya menjadi konsultan untuk bagus. para CGP yang baru. Alhamdulillah Bu. Betul. Ini salah satunya Ibu, salah satu fungsi kita adalah saya dengan sabar gitu. Soalnya saya juga semangat itu, jadi ingin menyemangati mereka gitu, bahwa CGP itu tidak menakutkan gitu. Betul. Banyak sekali CGP ini. Iya. Melihat saya masih sibuknya karena ada hal lain lah, program lain yang dikerjakan gitu. Sebetulnya tidak ini. Jadi alhamdulillah Pak, banyak yang mendadak itu. Apalagi sekarang diperpanjang. Iya, berpanjang sampai tanggal 5. Dan sudah keluar grup masuk lagi. Iya, alhamdulillah.
Mudah-mudahan teman-teman kita bakal calon CGP Banyak ya Pak di sini. dan lagi. Karena memang ini kesempatan kita di Kabupaten Bandung itu Sangat banyak. banyak di 2 angkatan. Iya. Tetap semangat untuk melayani para bakal Siap. CGP. Semangat. Semangat semuanya. Terima kasih sekali Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.